Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang, ibu-ibu. Ya, hari ini kita akan belajar mandiri dan melaksanakan kegiatan P2K2, ibu ya. Ya, kegiatan P2K2 ini, Bu, artinya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, nggih, Bu, nggih? Jadi tujuan kita melaksanakan kegiatan ini, Ibu, kita memiliki dua tujuan dalam melaksanakan kegiatan ini, Ibu-ibu, nggih. Yang pertama, membangun kesadaran ibu-ibu mengenai pentingnya peran ibu-ibu sebagai orang tua dan pengaruh ibu-ibu terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kenapa kita berkumpul hari ini melaksanakan kegiatan ini agar ibu-ibu ini tahu bagaimana cara mengasuh anak, ibu nggih. Nanti setelah kita melaksanakan ini, ibu-ibu praktekkan di rumah agar tahu bagaimana cara mengasuh anak yang baik, biar anaknya pintar, biar anaknya cerdas, ibu nggih. Jangan tegang, ibu nggih. Untuk ini agar ibu-ibu tidak tegang, kita akan ada tepuk, namanya tepuk P2K2, ibu nggih, biar ibu-ibu tidak tegang ya. Begini, Bu ya, saya contohkan, nanti kita akan laksanakan bareng-bareng, ibu nggih ya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sekali lagi, ibu-ibu nggih, perhatikan ibu-ibu. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ayo sama-sama, kita sama-sama. Ulang ya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, ulang. Ayo ibu, sama-sama ya. 1, 2, 3. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, tepuk tangan untuk kita, ibu-ibu ya. Terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Jadi dalam proses P2K2 ini kita ada sebanyak 4 sesi, ibu-ibu nggih. Yang pertama, sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang keempat, membantu anak sukses di sekolah, ibu nggih. Nah, sekarang ibu-ibu yang tanyakan, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, ibu-ibu? Coba dijawab satu persatu dulu. Kembek tak jari dengan toak sekolah. Ada anak pinter, ibu nggih, biar anak kita pinter, biar anak kita pandai, cerdas, ibu nggih. Jadi tujuannya itu, ibu. Nanti kalau setelah pulang dari sini, ibu-ibu praktekkan di rumah ya. Apa yang diajarkan di sini nanti ibu-ibu ajarkan ke anak-anaknya, biar anak-anaknya pintar, cerdas, dan sehat. Jadi pesan utama dalam proses ini, Bu, yang pertama itu orang tua merupakan panutan bagi anak. Ya. Jadi orang tua itu akan menjadi panutan anak. Nanti apa yang dilakukan oleh orang tua, anak akan mengikuti. Ketika orang tuanya baik, maka anaknya juga akan ikut baik. Betul sekali, ibu-ibu ya. Sehingga nanti kalau di rumah, ibu-ibu jangan memperlihatkan keburukannya, ibu-ibu ya. Jangan suka bertengkar di depan anak, ibu-ibu nggih. Biar tidak nanti anak-anaknya jadi mentalnya terganggu, ibu-ibu nggih. Nanti
ketika ibu-ibu sering melakukan kekerasan di depan anaknya, anaknya juga ikut nanti melakukan kekerasan kepada temannya, ibu-ibu nggih. Jadi kalau di depan anak itu kita harus baik-baik, ibu nggih. Jangan berbuat buruk-buruk. Betul sekali, ibu-ibu. Karena orang tua itu sangat berpengaruh, ibu nggih, terhadap perilaku anak. Karena orang tua adalah teman kesehariannya. Sebelum anak-anak masuk sekolah, kita sebagai orang tua juga mengajarkan hal-hal baik kepada anak kita, ibu. Bukan hanya gurunya di sekolah yang mengajarkan, tapi kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan yang baik-baik kepada anak kita. Paham, ibu? Paham. Jangan suka berbicara kotor di depan anak, ya. Kalau waktunya sholat, ajarkan sholat. Waktunya ngaji, ajarkan ngaji. Biar nanti karakter anak ibu terbangun, mental anak ibu terdidik, terbangun dengan baik, ibu nggih. Yang kedua, pentingnya kerjasama kedua orang tua dalam mengasuh anak. Jadi nanti di rumah apakah bapaknya juga sering menggendong anaknya, ibu-ibu? Sering. Alhamdulillah, ibu-ibu nggih. Jadi kerjasama kedua orang tua itu sangat penting, ibu nggih. Dalam mengasuh anak, bukan hanya ibu yang bertugas dalam mengasuh anak, bapak juga sama pentingnya dalam peran dalam mengasuh anak. Nanti bilang sama bapaknya kalau ibu lagi nyuci, ibu lagi masak, terus bapaknya tidak mau pegang anaknya, ya bilang bapak juga punya peran, begitu ya. Itu yang diajarkan tadi sama Pak pendamping PKH, bilang bapak juga punya peran terhadap ini pengasuhan anak, bukan hanya saya sebagai ibu aja, bilang gitu ya. Paham, ibu? Paham. Ya, nanti praktikkan di rumah ya. Karena tanggung jawab ibu dan bapak itu sama besarnya dalam proses pengasuhan anak. Bukan hanya ibu yang hanya menggendong anak, yang mendidik anak, bapak juga berperan penting, mengajak bermain, mengajak main robot-robotan dan segala macam. Karena itu akan membentuk mental dan fisik anak dalam proses pertumbuhannya. Nah, untuk itu nanti kalau sudah pulang di rumah diskusikan sama bapak dan ibu, ya. Bapak sama bapaknya di rumah diskusikan agar sama-sama kompak. Nanti anaknya mau beli es, ibu ngasih, bapaknya enggak ngasih. Nanti itu terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak. Biar sama-sama kompak, diskusikan dulu mana yang boleh dimakan sama anak, mana yang tidak boleh untuk kesehatan anak, sehingga tidak terjadi perselisihan dan tidak terjadi pertengkaran. Ya, harus mendiskusikan bagaimana melibatkan ayah agar dapat membantu ibu dalam pengasuhan sehari-hari, ibu nggih. Paham, ibu? Nanti bilang sama ayahnya ya. Di rumah jangan bebankan sama ibu aja, bapak juga punya peran dalam mengasuh anak, bilang begitu. Ya, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu nggih. Mungkin hanya ini. Ya, kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang lebih hebat. Apa tadi, Bu? Hebat. Ketika orang tua baik, maka anaknya akan menjadi hebat. Betul, ibu-ibu ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, ingat ya, nanti dipraktikkan di rumah, ibu-ibu nggih. Terima kasih. Hanya ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.